Sehingga Jurjis minta, boleh nggak anak itu masuk secara khusus ke kamar saya. Abu Thalib mengizinkan. Ketika masuk ke kamarnya Jurjis minta izin untuk dibuka baju Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membuka bajunya. Jurjis Bahiro melihat di pundak sebelah kanannya ada tanda kenabian berupa benjolan sebesar telur, dan di situ merupakan stempel kenabian. Semua para nabi ada stempel kenabian di pundak sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dapat memulai aktivitas harian kita dengan kebaikan dan ketaatan, melaksanakan subuh berjamaah, meluangkan waktu kita beberapa saat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita untuk dunia dan akhirat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian sirah nabawi kita dengan tajuk tema masa kecil Rasulullah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi beliau ini memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman. Tidak secara tiba-tiba, tidak juga mengalir begitu saja, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sejak masa kecil sampai beliau remaja, Allah Subhanahu wa taala siapkan kehidupan orang yang mulia ini. Subjudul ini ada 4, mudah-mudahan bisa kita buka lembar per lembarnya. Bagaimana Allah menyiapkan beliau ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, bagaimana beliau juga diasuh dalam asuhan ibundanya Aminah, dan juga bagaimana dalam pengasuhan sang kakek Abdul Muttalib, dan yang keempat dalam pengasuhan paman beliau yaitu Abu Thalib. Kita buka lembarannya satu persatu. Bagi masyarakat Quraisy, apalagi masyarakat bangsawan, ketika anak mereka lahir, mereka tidak dirawat di kota, tapi diserahkan untuk dirawat di pedusunan. Ini kebiasaan para bangsawan Quraisy. Sehingga wanita-wanita dusun yang sudah melahirkan atau punya anak bayi, mereka datang ke Mekah, ke kota, untuk menyediakan diri
siapa anaknya yang mau saya asuh di kampung. Dan sangat banyak mereka datang ke situ. Salah satu di antaranya adalah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini dari dusun Bani Sa'ad, letaknya menjelang Taif. Jadi kalau kita ke Mekah, biasanya ada yang menawarkan tur Taif gitu. Arahnya ke tenggara. Biasanya kalau lewat tol itu sekitar 3 jam. Sekarang sudah boleh untuk tur ke Taif. Dulu harus pakai izin permit karena khawatir nanti banyak jamaah yang justru melanglang buana kemana-mana. Nah, kalau kita menuju Taif, sebelum Taif itu ada satu perkampungan, Bani Sa'ad namanya. Nah, Halimatus Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Halimah Sa'diyah turun ke kota untuk mencari pekerjaan mengasuh anak para bangsawan Quraisy, ternyata Allah takdirkan tidak dapat anak untuk diasuh. Sudah keliling-keliling, dia tidak tertarik, dan juga para bangsawan tidak tertarik juga untuk diasuh oleh dia. Nah, pada saat teman-teman dari Bani Sa'diyah ini hendak pulang, Halimatus Sa'diyah belum juga mendapatkan anak yang akan diasuh. Sementara untuk perjalanan pulang ke Bani Sa'diyah ini cukup berat. Ontanya sudah tidak kuat dan sudah tua, banyak luka, serta datang ke kota itu berharap bisa mendapatkan penghasilan. Tapi sudah keliling-keliling gak dapat juga. Dan akhirnya mereka memutuskan onta yang mereka tunggangi ini akan mereka jual kepada tempat penyembelihan onta karena sudah berat, sudah tidak memungkinkan untuk diajak pulang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku. Onta yang hendak disembelih itu tidak mau, dia lari, dan tempat yang dituju oleh onta itu adalah rumah Rasulullah SAW. Jadi kalau bukan karena takdir Allah, nggak mungkin itu. Onta itu lari hendak dipotong, dia bikin rusuh ibu kota Mekah ini, tapi kemudian dia menghampiri rumah Rasulullah SAW dan dia istirahat di situ. Halimah dan suaminya mencari onta. Kemana onta itu lari? Ternyata onta itu lari ke rumah Rasulullah SAW. Dan keluarga Rasulullah memberikan layanan yang sangat istimewa untuk keluarga Halimatus Sa'diyah ini. Karena ternyata di situ ada bayi, dia tertarik untuk merawatnya. Tapi kata Halimah, anak ini anak yatim, tidak bisa memberikan bayaran, tidak bisa memberikan uang untuk pengasuhan anak saya ini di dusun kalian. Tapi karena sudah terpincut, dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hati Halimatus Sa'diyah sudah terpincut dengan Rasulullah SAW, maka dia katakan tidak apa-apa. Saya yakin ada keberkahan dari anak ini. Ini visualisasinya. Nah, inilah pertemuan yang Allah takdirkan antara Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah.
Setelah terpincut hatinya, dia menawarkan diri, boleh nggak saya bawa ke kampung? Kata Aminah ibunya, tapi kami nggak bisa bayar karena ini anak yatim. Karena hatinya Allah jadikan terpincut dengan Rasulullah SAW, dia pun menyampaikan tidak apa-apa. Maka dibawalah Halimatus Sa'diyah, dibawalah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah ada perubahan yang sangat istimewa. Keluarganya bahagia, kemudian air susunya, ASI-nya bertambah, kambingnya juga bertambah gemuk dan bertambah banyak, dan suasana di sekitar rumahnya menjadi baik. Ini yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, biasanya itu dilakukan 2 tahun, dan mereka menyiapkan anak sampai 2 tahun ini supaya terjaga asupan baik udara maupun ASI yang diberikan. Yang kedua, untuk diajarkan perilaku, bahwasanya di dusun perilaku etika kebaikan itu masih terpelihara dengan baik. Yang ketiga, menjaga bahasa orang dusun, bahasanya sangat halus sekali, dan bahasanya itu menampakkan kefasihan mereka dalam berkomunikasi. Ada bahasa-bahasa yang mereka pergunakan sesuai dengan etika dan tata krama. Ini yang dilakukan oleh bangsawan Quraisy, merawat anak-anak bayi mereka ke dusun. Nah, setelah 2 tahun dibalikan kepada orang tuanya Aminah. Tapi situasi di Mekah sedang dalam kolera, wabah. Oleh Halimah dan juga Aminah sepakat, anak ini sehat, gemuk, jangan di sini sedang ada wabah, balikan kembali ke dusun. Halimah sangat senang sekali karena memang dia menyukai anak ini, maka dibalikan kembali ke dusun Bani Sa'diyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, periode yang kedua, biasanya 2 tahun, nanti 2 tahun lagi. Kalau bangsawan itu menyediakan lagi 2 tahun, silakan dipelihara lagi. Ketika tahun keempat, ada peristiwa yang disebut dengan Saqqus Saqar. Saqqus Saqar itu pembelahan dada. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau mengalami beberapa kali pembelahan dada, dan pembelahan dada yang pertama kali dialami beliau ketika usia 4 tahun. Nah, pada saat beliau sedang main-main dengan saudara sepersusuannya, ternyata Rasulullah dibawa oleh orang yang menyerupai laki-laki ini. Dalam riwayat Anas bin Malik, malaikat yang membawanya, kemudian diletakkan di satu batu, lalu dibedah dada Rasulullah SAW. Malaikat mencuci hatinya, dan disampaikan kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya ini dibersihkan, dimasukkan ke dalam bejana emas yang dibawa oleh malaikat, kemudian disucikan, lalu dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Jadi peristiwa ini memang irasional, nggak masuk akal. Apalagi pada saat itu belum ada ilmu bedah. Ilmu bedah itu belakangan, di abad 17. Sehingga hadis tentang pembelahan dada ini banyak yang tidak mempercayai. Tapi karena ini adalah mukjizat kenabian,
dan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang semacam itu sangat mudah dan gampang, maka hal yang semacam itu dipercayai oleh para sahabat bahwa Nabi pernah mendapatkan kondisi di belah dadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang kedua pembelahan dada menjelang Isra dan Mi'raj. Nanti mungkin kita bisa buka bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi juga mendapatkan pembelahan dada. Nah, karena kondisi yang seperti ini, Halimatus Sa'diyah cemas, khawatir terjadi apa-apa, sehingga anak ini dipulangkan. Apalagi ketika dikonsultasikan ke pendeta atau dukun, mereka berkesimpulan bahwa anak ini akan mengubah agama orang-orang. Begitu cemasnya, akhirnya Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibu dan kakeknya. Padahal hatinya sudah terpincut kepada Rasulullah SAW. Nah, karena itu Halimatus Sa'diyah berharap dapat bertemu dengan Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan pertemuan kembali dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah menikah. Pada saat Rasulullah SAW sudah menikah, Halimatus Sa'diyah datang ke rumah Rasulullah menyampaikan, "Ya Muhammad, saya mengalami kesulitan lagi ekonomi di kampung." Lalu Rasulullah bersama Khadijah memberikan 40 ekor kambing, seekor unta untuk dibawa pulang, dan diberikan uang kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Ketemu lagi pada saat Rasulullah SAW menyelesaikan pertempuran di Taif. Ada nenek-nenek datang dengan tertati-tati, tergopoh-gopoh. Nabi mengenali bahwa itu adalah ibu asuhnya. Ketika ibu asuhnya mendekat, Nabi buka sorbannya, lalu Nabi bentangkan sorbannya dan mempersilahkan wanita itu duduk di atas sorbannya. Halimatus Sa'diyah berharap kembali bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, wanita itu juga datang, sudah muslim. Nabi melihat kedatangan ibu asuhnya, beliau hormati, beliau tuntun, dan beliau sediakan sorban untuk tempat duduk ibu asuhnya, Halimatus Sa'diyah. Ini yang diirikan oleh Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada seorang manusia yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah SAW yang aku irikan kecuali Halimatus Sa'diyah. Orang-orang bertanya, kenapa kamu iri dengan Halimatus Sa'diyah? Semua para sahabat belum pernah duduk di atas sorbannya, sementara Halimatus Sa'diyah duduk di atas sorbannya Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah memperlakukan Halimatus Sa'diyah, sehingga kata Syekh Mubarakfuri, dengan ibu asuhnya saja Nabi menghormatinya sedemikian rupa. Bagaimana kalau dengan ibu aslinya? Ini yang mungkin perlu kita ajarkan adab dan etika kepada anak-anak kita. Bagaimana perlakuan Nabi kepada Halimatus Sa'diyah begitu sangat mulia dan hormat, sudah barang tentu lebih mulia lagi dan hormat kepada ibu kandungnya sendiri yang diirikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah di bawah asuhan ibunda beliau diserahkan kepada Aminah, ibu beliau. Ibu beliau ini orang Madinah, ayahnya orang Mekah. Jadi kenapa pertemuan terjadi? Karena ayahnya Abdullah sering melakukan perjalanan dagang dan transit berhenti di Madinah,
sehingga bertemulah antara Abdullah dengan Aminah. Dia orang Madinah, suku beliau dari Khazraj, Bani Najjar. Nah, meninggalnya Abdullah ayah beliau ini setelah dirawat oleh Aminah, ibunya ingin memperkenalkan kepada Rasulullah terhadap makam ayahnya, maka dibawalah ke Madinah, karena Abdullah meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diajak perjalanan yang jauh. Ternyata sepulang dari perjalanan itu Aminah sakit, dan di tengah perjalanan yang bernama Abwa antara Mekah dan Madinah, Aminah wafat, sehingga dibawa oleh pembantunya Ummu Aiman kembali ke Mekah. Ini pengasuhan yang kedua. Nah, kalau kita ke Taif, kita masih bisa melihat situs peninggalan yang diabadikan oleh pemerintah Saudi, tempat masa kecilnya Rasulullah SAW. Ini rumah Halimatus Sa'diyah, di mana Nabi dirawat di rumah ini. Masih diabadikan oleh pemerintah Saudi. Dia berada di atas bukit, ke atas lagi Taif. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian pengasuhan yang ketiga di bawah sang kakek Abdul Muthalib. Kakeknya sangat sayang sekali. Mungkin sama seperti kita, kakek lebih sayang kepada cucunya ketimbang kepada anaknya. Apalagi anak ini yatim piatu, sudah tidak ada ayah dan ibunya. Karena dia sebagai pemimpin kabilah, di depan Ka'bah itu ada dipan yang hanya diduduki oleh kepala kabilah, Abdul Muthalib dalam hal ini. Nggak ada orang yang berani duduk di situ. Anak-anaknya kah, para pejabat pemimpin bangsawan yang lain kah? Tidak ada. Suatu ketika Nabi SAW duduk di situ. Ketika Nabi duduk di situ, orang menghalaunya, paman-pamannya menghalau, jangan, itu khusus memang tempat buat sang kakek. Tapi kakeknya langsung mengatakan, biarkan, ini anakku. Demi Allah, anak ini akan memiliki kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang sangat dihormati. Akhirnya Rasulullah SAW selalu duduk bersama pak kakeknya. Dia rawat, dia elus-elus. Nah, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasulullah SAW dari perilaku jahiliyah sejak kecil. Suatu ketika dia dibawa sang kakek untuk menyaksikan acara tradisi masyarakat Quraisy. Sampai di tempat duduk di mana beliau dengan kakeknya itu, Rasulullah tertidur, nggak sempat menyaksikan tradisi Quraisy. Bangun-bangun setelah di rumahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan, diberikan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Nabi kemudian tidur di pangkuan sang kakek, dan akhirnya pulang juga dalam keadaan tidur. Bangun sudah di rumah. Itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari tradisi-tradisi yang kurang baik. Ketika Nabi berusia 8 tahun, 2 tahun dalam pengasuhan sang kakek, kakeknya ini sudah tua, merasa sudah uzur, mungkin sebentar lagi wafat, sehingga harus menunjuk siapa yang akan merawat cucunya yang berusia 8 tahun ini. Anak Abdul Muthalib itu ada 10 orang itu ditanya, siapa yang sanggup merawat anak saya ini?
yang menyatakan kesanggupan merawat ada 4. Pertama, Abu Lahab. Yang kedua, Hamzah. Yang ketiga, Abbas. Dan yang keempat, Abu Thalib. Ada 4 orang anak yang menyatakan, saya sanggup ayah. Abu Lahab. Tapi kata Abdul Muthalib, enggak. Engkau itu banyak jabatannya di Quraisy. Nanti nggak akan ngurus anak ini karena pejabat, jadi langsung digugurkan. Yang kedua, Hamzah. Kata Hamzah, saya sanggup. Kata Abdul Muthalib, engkau belum punya anak, nggak ngerti karakteristik anak, nggak usah. Yang ketiga, Abbas, anak Abdul Muthalib yang paling kaya, juga paling banyak anaknya. Kata Abdul Muthalib, biasanya sudah kaya banyak anak nggak akan ingat sama anaknya. Tidak jarang diantara kita sendiri, anak banyak kaya lupa nama anaknya itu. Maka kata Abdul Muthalib, nggak cocok. Kata Abu Thalib, saya juga mau mengasuh anak ini. Abu Thalib ada anaknya tapi miskin. Cuma karakteristik kakeknya Abdul Muthalib ini ada pada Abu Thalib. Maka Abdul Muthalib kepincut hatinya supaya Abu Thalib merawat cucunya ini yang diakui sebagai anaknya. Nabi pun disampaikan, ya Muhammad, itu ada banyak pamanmu, ada 4 orang yang sedia untuk merawatmu. Silakan kamu pilih. Maka anak-anak Abdul Muthalib diminta lapang hati atas pemilihan Rasulullah SAW kepada siapa nanti dia dirawat setelah Abdul Muthalib meninggal. Maka Nabi SAW memperhatikan dari paman-paman beliau dan 4 paman beliau yang menyediakan diri untuk merawat. Nabi kemudian memilih Abu Thalib, memeluk Abu Thalib dan merasakan kenyamanan pada Abu Thalib, dan ini cocok di beliau. Maka kemudian dirawatlah oleh Abu Thalib. Ini pengasuhan yang keempat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika diasuh oleh Abu Thalib, beliau ini bukan orang kaya, tapi perilaku dan watak gaya kepemimpinan Abdul Muthalib ada pada Abu Thalib, sehingga orang-orang sangat menghormati Abu Thalib. Apalagi kemudian ditahkan setelah aku yang merawat adalah Abu Thalib. Hingga suatu ketika Mekah itu dalam kondisi paceklik. Mereka menyampaikan kepada Abu Thalib, Mekah ini dalam kondisi paceklik, tolonglah kita berdoa supaya turun hujan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Thalib memandang wajah polosnya Rasulullah SAW. Di bawah anak ini, punggungnya ditempelkan ke dinding Ka'bah dekat Multazam di situ. Lalu Abu Thalib memegang jari jemari anak ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, demi kepolosan wajah anak ini, aku berharap Engkau memberikan bantuan kepada kami yang sedang mengalami kesusahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu belum ada istilah salat istisqa, minta hujan, belum ada. Jadi dalam kondisi yang semacam itu, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah berwasilah dengan orang-orang yang polos, yang bersih hati, yang mereka lihat, Abu Thalib melihat sebagai bangsawan Quraisy adalah wajah Rasulullah SAW. Sehingga demi wajah yang polos itu, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka terjadilah hujan yang sangat deras. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kehidupan yang dialami oleh Rasulullah di keluarga Abu Thalib. Keluarga ini karena memang punya hobi dagang, masyarakat Quraisy senang sangat berdagang.
Abu Thalib juga mengajak dagang. Perjalanan dagang beliau ketika beliau berusia 11 tahun, dibawa ke Syam, dibawa ke Syria. Pada saat berada di Busro itu beda dengan Basrah. Kalau Basrah adanya di Irak, kalau Busro adanya di Syria. Pintu masuk ke Syria. Kalau kita lihat petanya di bawah dekat Yordan itu, kecil sekali daerahnya. Jadi sebelum masuk ke Syria, kita lewat ke Busro. Nah, di Busro ini tinggal pendeta yang namanya Bahiro, pendeta Bahiro. Nama aslinya Jurjis. Nama aslinya Jurjis. Nah, ketika melihat rombongan dagang kafilah dari Quraisy ini menuju Basra, ada hal-hal yang sangat istimewa yang dilihat oleh Jurjis ini. Disebut Bahiro seperti kata bahasa Arab Bahiro, lautan yang dalam. Orang-orang menganggap bahwa pendeta ini memiliki ilmu yang sangat dalam terhadap kitab-kitab agama-agama Samawi, sehingga nama aslinya Jurjis menjadi tersaput, hilang. Yang mereka kenal adalah Bahiro. Dan Bahiro mengamati apa yang terjadi, perjalanan orang-orang keluar masuk Syam, sampai kemudian mereka lewat Syam ini. Diperhatikan oleh Jurjis, kok istimewa sekali rombongan dari Mekah ini. Dilindungi awan, suasananya nyaman, tidak menampakkan kelelahan dan kelemahan, padahal perjalanannya sangat jauh. Dan yang menarik adalah ada seorang anak yang diperhatikan betul oleh Jurjis, anak usia 11 tahunan. Ini visualisasinya. Nah, ini proses bagaimana Jurjis meyakini bahwa anak ini adalah nabi. Dibaca kitab sucinya, semua tampak seperti yang dibaca dalam kitab suci yang terhadap rombongan dari Mekah ini. Sehingga Jurjis minta, boleh nggak anak itu masuk secara khusus ke kamar saya? Abu Thalib mengizinkan. Ketika masuk ke kamarnya Jurjis minta izin untuk dibuka baju Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membuka bajunya. Jurjis Bahiro melihat di pundak sebelah kanannya ada tanda kenabian berupa benjolan sebesar telur, dan di situ merupakan stempel kenabian. Semua para nabi ada stempel kenabian di pundak sebelah kanan. Nanti di rumah jangan dicari-cari, itu hanya untuk para nabi. Jurjis sangat meyakini ini adalah nabi akhir zaman. Maka pendeta Bahiro minta, pulangkan, bahaya buat anak ini, jangan dibawa masuk ke Syam. Di sana masyarakat sedang menanti nabi akhir zaman. Kalau ternyata nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Yahudi, mereka sangat marah dan akan membunuh anak ini. Bawa pulang. Maka kemudian Nabi tidak diajak dagang lagi oleh Abu Thalib. Tapi skill apa yang dimiliki oleh Rasulullah juga diarahkan oleh Abu Thalib. Di antaranya mengembalakan domba. Dan Nabi juga sampaikan bahwa setiap para nabi yang diutus itu mengembalakan domba. Nah, ketika Nabi mengembalakan domba di usia belasan tahun, ada keinginan melihat keramaian orang-orang Mekah. Mungkin kalau kita di masa kecil itu ada kalau awal-awal tahun-tahun 80-an itu disebut layar tancap lah gitu, model layar tancap. Saya belum lihat lagi sekarang, kayaknya sudah nggak ada. Nah, Nabi SAW menyampaikan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari perilaku-perilaku yang buruk sejak masa kecil. Allah selamatkan. Yang terjadi pada dirinya adalah keinginan menyaksikan keramaian orang melakukan resepsi pernikahan. Akhirnya dia ketika sedang mengembalakan domba itu janjian sama temannya, kamu jagain ya, saya pengen lihat apa sih itu keramaian di Mekah itu. Akhirnya sebelum acara dimulai, Nabi sudah duduk di situ. Allah Subhanahu wa taala berikan rasa ngantuk. Tidur Nabi SAW. Bangun-bangun ketika matahari sudah sangat terang sekali. Allah selamatkan satu harian itu, dari sebelum mulai acara sampai kemudian acara sudah selesai. Itu yang dikatakan oleh Nabi sendiri, bahwasanya beliau mengatakan, sejak anak-anak aku telah membenci berhala, benci syair, tidak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh jahiliyah. Hanya 2 perilaku jahiliyah yang pernah aku lakukan, tetapi kemudian Allah menjagaku dari keduanya dan aku tidak mengulangi lagi. Itu terkait dengan keinginan beliau menyaksikan semacam layar tancap begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu belajar tentang ini kami langsung bilang ke guru kami, wah kayaknya kita nggak masuk syarat ini Ustaz. Kenapa? Pernah nonton layar tancap. Wah, itu jadi catatan karena Nabi sendiri terjaga perilakunya. Tapi kan kita bukan Nabi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga ikut perang Fijar. Dalam perang Fijar itu Nabi SAW adalah mengumpulkan, tugasnya mengumpulkan anak-anak panah dan diberikan lagi kepada pamannya. Begitu pula Nabi SAW ikut dalam Hilful Fudul, yaitu menjaga keamanan Mekah, jangan sampai terjadi keonaran di Mekah. Dan sampai usia beliau 20 tahun, Abu Thalib menawarkan kepada Khadijah agar dagangan beliau dibawa oleh Rasulullah SAW. Khadijah mendengar banyak orang membicarakan tentang Rasulullah yang jujur, Rasulullah yang baik, santun. Maka kemudian Rasulullah pun ditawari juga, boleh silakan bawa. Nanti kalau untung saya akan berikan bonus. Dan Khadijah menyertakan Rasulullah SAW dengan pembantu setianya yang di dalam riwayat namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Jadi jangan berpikir seperti nama di Indonesia, karena nggak mungkin Nabi berduaan datang dari Mekah ke Syam, itu nggak mungkin dengan perempuan. Saya pernah sampaikan, Ustaz, itu Maisarah perempuan, bukan seperti kalian nama Maisarah itu perempuan. Nama Maisarah di sini laki-laki. Cuman kita nggak lazim ya nama Maisarah laki-laki. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sampai pulang Maisarah menyampaikan kronologis cerita yang lengkap tentang Rasulullah dalam berdagang. Ini yang membuat hati Khadijah juga kesemsem dengan Rasulullah SAW, yang kemudian meminta kepada Abu Thalib agar Rasulullah menjadi suaminya. Ini pengasuhan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan takdir, ketentuan yang Allah berikan kepada Rasulullah yang disiapkan menjadi Nabi akhir zaman di kemudian hari. Demikianlah kajian kita pagi hari ini.